Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain journal reading. Temanya adalah yang ingin dia sampaikan dari hatinya ya. Harusnya ini tuh aku bikin kemarin pas weekend, cuma karena aku mau pergi jadi aku cuma bisa bikin satu video karena udah dipanggil-panggil sama orang rumah ya. Ya udah, kira aku bikin hari ini deh. Seperti biasa kan, di weekend kita harus cek energi seseorang dari hatinya, pikirannya, atau perasaannya ya, semacam itulah ya. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kau bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja yang ingin dia sampaikan dari hatinya. Jadi kita harus bayangin dia dulu. Kau bayangin dia ya, jangan bayangin aku. Oke, silakan. Oke, udah, kamu bayangin dia. Kita langsung mulai aja ya. Yang ingin dia sampaikan dari hatinya. Emang dia punya hati, gengs. Gak boleh kayak gitu ya. Semoga dia masih punya hati dan berhati ya. Karena kalau punya hati aja nggak cukup kalau nggak berhati ya. Ya udah, kita mulai ya. Pengen ini dia sampaikan. Aku pakai point of view dia, terus aku mix sama penjelasan dari aku ya, sedikit. Dia mau bilang apa ya? Saat ini dia ngerasa lagi lemah-lemahnya. Lemah tuh apa ya? Lagi nggak semangat, lagi butuh semangat, lagi butuh dukungan atau support. Ya pokoknya dia lagi nggak semangat deh. Nggak ada hasrat buat melakukan apapun. Nah, aku lihat di sini kayak dia pengen ucapin terima kasih atau minta maaf ya. Makasih ya buat kamu, aku minta maaf ya. Tuh, kayak gitu. Nanti aku nggak bisa ngomong panjang lebar makasihnya buat apa atau minta maafnya buat apa. Nanti kalian adjust sama ini ya, apa? Sesuaikan sama kondisi hubungan kalian masing-masing gitu. Aku tuh nggak semangat saat ini, ngapa-ngapain nggak semangat, ngerasa butuh semangat, nggak ada hasrat buat lakuin ini itu, lagi ngerasa lemah, nggak bergairah. Aku mau bilang terima kasih buat kamu, aku juga mau bilang minta maaf, dan aku menyesal. Aku rasanya kayak nggak punya harapan. Nah, aku nggak ngerti ya, dia tuh mau bilang menyesal karena apa, aku nggak tahu. Entah menyesal karena menyakiti kamu, atau menyesal atas perbuatannya ke kamu, entah perbuatannya apa ya. Kalian coba pikir-pikir ya, dia itu kenapa ke kamu. Terus aku ngerasa kan dia nggak semangat nih, kayak nggak punya harapan gitu saat ini. Nggak punya harapan buat hidup, atau kayak ya hopeless aja gitu ya, nggak bergairah buat ngelakuin apapun. Nah, soal dia mau bilang terima kasih dan minta maaf, kamu sesuaikan juga maksudnya apa ke keadaan kalian ya, ke keadaan hubungan kalian. Kan hubungan kalian macam-macam nih ya, kalau aku jabarin pasti panjang, nggak cukup satu video durasinya ya. Aku lihat di sini kayak ada feminin yang selalu cari perhatian ya, gangguin yang maskulin. Aku lihatnya yang maskulin sih cuek aja ya. Aku saat ini lagi ingin mencapai apa yang aku inginkan, dan aku saat ini dihadapkan dengan sebuah pilihan yang harus aku putuskan. Keputusan yang cukup berat buat aku pilih.
ya aku mencoba buat happy, bahagia dengan teman-teman dan sekitar aku ketemu banyak orang, ya aku berusaha buat happy. Di sini dia pengen bilang ya, aku ngerasa kayak dia punya tujuan saat ini ya, punya tujuan dan harus mengambil keputusan, entah keputusannya apa, itu bikin dia bingung harus memutuskan ya. Dan dia berat sih buat memutuskan itu sebenarnya. Ya dia sih seperti biasa ya, bersosialisasi sama teman-temannya atau sama orang sekitarnya dia mencoba buat happy juga ya, ketemu sama banyak orang. Nah, aku lihat di sini ada cinta segitiga ya. Entah ada siapa di hubungan siapa, entah ada seseorang di hubungan siapa ya. Entah ada siapa di hubungan kalian atau hubungan seseorang ya. Nggak harus cinta segitiga sih. Misalnya kamu sama dia punya hubungan, terus ada orang yang ganggu hubungan kalian gitu. Itu kan bisa juga ya. Itu yang pernah kita bahas, itu cinta segitiga tidak resmi ya. Maksudnya ada seseorang di hubungan kalian, tapi ya kalian salah satu dari kalian sebenarnya bisa dibilang nggak selingkuh gitu, tapi ada seseorang yang ganggu gitu ya. Kalau cinta segitiga resmi ya salah satu dari kalian benar-benar selingkuh gitu ya. Balik lagi ya, cinta segitiga resmi dan cinta segitiga tidak resmi. Itu sebutan aku aja gengs, nggak usah dibawa serius ya. Nah, dia pengen bilang kalau aku cukup frustasi saat ini, bingung. Ya sebenarnya aku pengen sih tetap jadi orang yang baik, pengen tetap baik sama kamu juga. Sebenarnya aku tuh pengen ada yang perhatian ke aku tuh pengen diperhatiin. Ini jiwa-jiwa dia tuh kayak kembali jadi apa ya, kayak childish, kayak anak kecil yang pengennya tuh diperhatiin, dijaga, dilindungi, butuh apa. Dia juga pengen kayak gitu sebenarnya. Tapi saat ini kondisi dia lagi frustasi ya, stres, banyak pikiran gitu. Tapi dari lubuk hatinya dia tuh pengen baik sama kamu, masih pengen baik ya, entah kalian udah pisah atau enggak gitu hubungannya, tapi dia tuh pengen baik, pengen tetap baik sama kamu ya. Ya aku tuh pengen berjuang, masih pengen berjuang, aku masih pengen berjuang. Ada suatu keinginan, kartu aku jatuh, ada suatu keinginan dan ambisi yang harus aku kejar. Aku pengen sebuah hubungan tuh yang secure, yang aman, yang tenang, gak ada konflik, gak ada keributan ya, gak ada masalah. Tapi aku ngerasa ya keadaan kita saat ini tuh ya sulit diubahnya. Kita harusnya ada pembicaraan atau diskusi ya, harus seperti apa, harus gimana. Ini dia pengen bilang ya, dia tuh kayak pengen berjuang buat sesuatu ya, dia kayak punya tujuan atau ambisi yang harus dia kejar, entah sih apa ya, macam-macam pasti keinginannya mereka kan. Nah dia tuh pengen hubungannya tuh gak ada konflik, tenang, damai, gak ada ribut di antara kalian. Cuma dia sadar keadaan saat ini tuh nggak bisa dia ubah. Tuh keadaan apa tuh, keadaan hubungan kalian kayak gimana, kayak dia tuh harus mengikuti aturan yang ada. Misalnya nggak disetujui sama keluarga, ya itu kan harus mengikuti keluarga, tradisi keluarganya, keinginan keluarganya. Aku ngerasa sebagian dari mereka itu orangnya bukan pelin-pelan, tapi lebih kayak nggak punya pendirian sih, nggak bisa tegas gitu. Jadi dia itu benar-benar harus ikutin keluarganya banget gitu, bukan seseorang yang pemberontak atau ya tegas nih ke keluarganya, aku nggak mau, nggak pengen dijodohin atau apa gitu, nggak bisa. Dia tipe-tipe yang ngikut gitu sama keluarganya, yang manut-manut aja. Itu contohnya ya, let's say misalnya hubungan kalian nggak disetujui sama keluarga gitu ya,
Terus dia juga kayaknya egonya tinggi gini loh. Dia harus mengikuti lifestyle atau mindsetnya society. Misalnya society itu pergaulan dia lah istilahnya, pergaulan atau lingkungannya dia. Misalnya society atau lingkungannya dia ya ikut berpengaruh terhadap kehidupannya dia juga gitu ya. Misalnya lingkungannya dia itu harus menikah dengan sesama adat yang sama, dengan suku yang sama, culture yang sama, misalnya gitu ya. Biasa kan di Indonesia masih kayak gitu ya, kita kadang beberapa suku gitu culture harus menikah dengan suku yang sama gitu. Nah, lingkungannya dia mengharuskan dia menikah dengan suku yang sama, budaya yang sama, culture yang sama. Ya, lingkungan dan keluarganya, misalnya adat keluarganya. Sedangkan kamu sama dia beda culture, beda budaya, suku, beda negara, bisa juga kan. Nah, itu dia harus ngikut aturan keluarganya, di mana harus menikah dengan sesama suku, sesama budaya, sesama culture. Sedangkan kamu sama dia beda. Kayak gitu, dia nggak bisa dong mengubah keadaan itu, apalagi kalau dia tipe yang masih bergantung sama keluarga. Ya mau nggak mau dia harus nurut gitu. Itu kondisinya dia ya, sebagai contoh ya. Ya intinya dia harus mengikuti aturan yang ada, yang di lingkungannya, aturan di keluarganya. Saat ini aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen adanya perubahan. Ya, tapi juga aku harus membela diri. Aku nggak bisa yang lakuin seenak-enaknya ini itu, dan akhirnya mengorbankan banyak orang. Aku saat ini pengen semuanya tuh bahagia, sejahtera, happy, kamu, aku, keluarga, ya orang-orang terdekat kita lah. Ya aku nggak pengen adanya kesedihan. Kamu, aku, ya siapapun orang terdekat kita. Aku pengen adanya perubahan, aku pengen adanya sesuatu yang berubah dari hidup aku, dari diri aku. Aku pengen ada perkembangan. Pengen sih aku bergerak, action, lakuin sesuatu. Tapi aku masih belum tahu entah kapan action yang bakal aku lakuin. Nah, dia bilang gini ya, dia tuh pengen ngelakuin sesuatu. Ya, pengen adanya perubahan buat dia, buat hidup dia pengen bergerak gitu sebenarnya. Ada pergerakan dan kemajuan juga dalam hidupnya, movement ya. Tapi dia juga kayak harus membela diri. Membela diri tuh apa ya? Pengen adanya pembelaan gitu. Misalnya dia disalah-salahin terus nih sama kamu, dia juga pengen kan membela diri, nggak mau yang disalahin terus sama kamu kayak gini kayak gitu. Sedangkan keadaan dia aja tuh ya sulit ya. Dia pengennya happy, kamu happy, dia happy, keluarga orang terdekat tuh happy. Jangan sampai dia menjalankan hubungan sama kamu tapi ada orang lain yang sedih atau ada orang lain yang keberatan. Misalnya keluarganya keberatan dengan hubungan kalian gitu, dia nggak pengen kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini ya dia tuh pengen kayak lagi pengen ngelakuin sesuatu buat diri dia atau hubungan kalian ya. Ya pengen ada perubahan dan pergerakan aja. Tapi belum tahu sih ini kapan ya perubahan dan pergerakannya juga. Aku pengen deh ketemu sama kamu, kita ngobrol face to face. Iya, ngobrol, ketemu, adanya pertemuan di antara kita. Ya, aku tahu sih kadang pemikiran aku sulit diubah. Aku terlalu idealis dengan prinsip-prinsip aku. Dan aku juga akhir-akhir ini cukup sensitif. Aku hati-hati banget. Aku gak mau kita saling menyakiti. Dia pengen bilang kalau dia tuh pengen adanya pertemuan atau ketemu sama kamu ya. Kayak ada sesuatu yang diobrolin gitu, face to face ya. One by one gitu ya, berbicara empat mata gitu. Nah, dia pengen bilang kalau dia tuh saat ini lagi punya prinsip sesuatu yang memang dia pegang teguh gitu.
ya dia kayak minta maaf aja kalau dia tuh sekarang idealis, kayak punya prinsip, punya pandangan. Misalnya apa ya, kamu bilang kayak yaudah, kamu nggak suka nih punya hubungan gitu, pacaran, misalnya kamu maunya ta'aruf nikah gitu ya, langsung menikah. Nah sedangkan dia nggak bisa kayak gitu, dia butuh yang namanya pengenalan, pendekatan kayak gitu. Nah pandangan-pandangan kayak gitu yang kayak dia pengen bilang ke kamu kalau dia punya suatu pandangan idealis, dan ya dia minta maaf kalau mungkin nggak sesuai sama pandangan kamu gitu. Apa tuh kira-kira pandangan dan prinsipnya? Pasti kalian tahu deh ya yang dia maksud apa. Itu aku kasih contoh-contohnya aja ya, biar kalian tuh ini loh, ada gambarannya. Maksudnya penjelasan aku tuh apa sih gitu. Nih, aku lihat di sini ada Knight of Cups ya. Jadi dia pengen bilang dia tuh pengen punya hubungan yang baru sama kamu. Hubungan yang baru belum tentu hubungan love life ya. Bisa jadi hubungan yang baru ya silaturahmi. Seandainya kalian udah nggak komunikasi. Bisa jadi hubungan yang baru tuh kayak tadinya kalian punya hubungan tapi sekarang jadi temenan aja gitu, atau jadi bestie gitu ya, best friend forever. Ya gitu, intinya dia pengen open relationship tapi nggak harus selalu hubungan yang dalam romantic feelings. Intinya dia masih pengen open lah sama kamu, masih pengen punya hubungan gitu, apapun hubungannya ya. Karena menurut aku nggak semuanya pengen ada hubungan cinta, karena kalau aku baca sih kayak ada dari mereka yang kayak udah menutup dirinya dari kamu gitu. Atau bisa juga hubungan ini ya dari dalam hatinya sebenarnya masih pengen sama kamu, tapi kenyataannya dan keadaan faktanya beda ya sama keinginan hati itu. Nah dia pengen bilang sekarang dia itu sekarang lagi cukup sensitif, gampang banget baper, gampang tersinggung ya. Makanya kamu hati-hati kalau ngomong atau apa gitu ya sama dia. Dia gampang banget baper, sensitif, dibawa perasaan. Orang ngomong apa tersinggung, dimasukin ke hati gitu. Dan dia tuh pengen gak menyakiti kalian gitu. Kamu gak tersakiti, dia juga gak tersakiti gitu. Entah dia, pokoknya yang aku baca sih kayak gitu ya. Tapi intinya memang dia lagi sensitif saat ini. Dia pengen ada sebuah keajaiban untuk hubungan kalian. Misalnya keadaan kalian gak bisa bersama, dia itu pengen ya semesta mengabulkan supaya kalian tuh bisa bareng-bareng, tetap sama-sama. Dengan apa ya? Dengan keajaiban. Karena kamu sama dia mungkin gak bisa merubah keadaan itu, gak bisa merubah keadaan hubungan kalian. Misalnya kalian cinta segitiga ya, third party ya, dia pengen adanya keajaiban. Siapa tahu suatu saat kamu sama dia bisa menikah, bisa bareng-bareng. Tapi kan itu nggak mungkin ya, makanya dia butuh keajaiban gitu. Dia pengen sih ada sesuatu yang dia lakuin, tapi dia pengen action juga. Cuma aku lihat di sini dia banyak diamnya juga. Istilahnya ya sebatas pengen-pengen, sebatas niat aja gitu. Ada dari lubuk hatinya tuh pengen banget ngelakuin sesuatu action buat hubungannya sama kamu. Cuma ya apa daya gitu. Dia kayak nggak punya kuasa, nggak punya power. Kan aku bilang ya sama kalian, banyak dari mereka tuh yang nggak siap menerima resiko. Mereka tuh maunya ya udah nurut aja sama aturan yang ada, nurut sama keluarga, sama lingkungan, tradisi lingkungan seperti apa lingkungannya dia gitu, society yang tadi aku bilang. Sebagian dari mereka nggak bisa terima resikonya. Misalnya dia harus pisah sama istri sama suaminya, terus dia lanjutin hubungan sama kamu, menikah sama kamu. Sebagian dari mereka nggak seberani itu buat melakukan itu, buat apa ya, buat melanggar aturan yang ada ya. Nah dia bilang gini, aku masih terkoneksi kok sama kamu, aku masih terikat, masih selalu terhubung energinya sama kamu ya. Aku ngerasa kamu adalah orang yang benar-benar dekat dan orang yang paling dekat saat ini sama aku. Kita mempunyai visi misi yang sama, punya keinginan yang sama, hubungan yang serius. Itu keinginan kita sebenarnya.
kita yang bersama-sama, tujuan yang sama, visi misi yang sama. Nah, dia pengen bilang kalau dia tuh masih terikat dan terkoneksi sama kamu ya. Ya mungkin kalian ada keinginan buat punya hubungan yang serius, menikah, dan dia ngerasa kamu adalah satu-satunya orang yang paling deket sama dia saat ini. Iya, mungkin kalian punya tujuan dan visi misi yang sama, pengen punya hubungan yang serius ke depannya ya. Aku saat ini pengen jadi seseorang yang lebih bijak. Ya, lebih bijak. Aku pengen ya kita semua happy, nggak ada yang tersakiti. Aku coba berpikir matang-matang, baik-baik untuk hubungan kita. Aku pengen punya rasa empati. Aku pengen ya perhatian dan care juga sama kamu, apapun keputusan hubungan kita nanti. Ya, kalau saat ini sih aku pengennya lebih tenang. Lebih tenang, jadi seseorang yang bijak. Aku juga coba membaca keadaan, situasi. Jangan sampai kedepannya ada seseorang yang tersakiti. Aku akhir-akhir ini banyak melakukan introspeksi. Aku saat ini banyak berdiam diri, banyak menyendiri, mencari pencerahan. Ya karena banyak hal yang aku pikirin akhir-akhir ini. Nah, dia tuh pengen bilang kalau dia saat ini lagi mencoba buat bijak, membaca situasi. Supaya apa? Supaya nggak gegabah mengambil keputusan. Dia pengen ada rasa empati buat keadaan saat ini ya. Empati buat kamu, buat dirinya juga, buat orang lain di sekitarnya. Istilahnya dia pengen lah mikirin perasaan orang lain juga. Kayak gitu, makanya dia banyak diam dan membaca situasi dan keadaan. Dia juga akhir-akhir ini pengennya tuh tenang, damai, ya gak ada konflik aneh-aneh juga. Terus dia bilang ya dia tuh saat ini lagi banyak introspeksi ya. Introspeksi, melihat ke dalam diri juga, ke dalam dirinya dia, mencoba lebih mengenal dirinya dia tuh seperti apa sih, apa yang dia mau sih sebenarnya. Cari pencerahan, ya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan di kepalanya dia lah. Ya, aku ngerasa sebagian dari mereka itu kayak frustasi atau agak-agak stres ya. Aku itu nggak baik-baik aja loh. Ya, aku nggak baik-baik aja, kacau, patah hati, sedih sebenarnya. Ya tapi aku tetap jalanin, memaksa buat semuanya tetap life must go on, tetap jalan. Kadang aku masih berharap, buat hubungan kita. Seandainya kita bisa sama-sama bareng-bareng, punya hubungan yang serius, kita punya keluarga. Ya aku pengen sih hidup yang happy. Dan aku juga banyak keinginan, cita-cita yang harus aku kejar juga sebenarnya. Aku pengen jadi seseorang yang dewasa, memikirkan perasaan orang, memikirkan orang lain, bukan seseorang yang mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Aku pengen suatu keadaan dan hubungan yang stabil. Hubungan yang saling mengerti tanpa menyakiti, terima apa adanya, hubungan tanpa konflik. Aku pengen hubungan yang aman-aman aja, yang secure, hubungan yang gak banyak kesedihan.
Nah, dia tuh pengen bilang kalau dia tuh pengen hubungan yang secure, yang aman, stabil, nggak ada konflik, nggak ada keributan gitu ya. Walaupun dilihat di sini dia kayak patah hati, mencoba buat jalanin hidupnya lagi gitu ya. Ya kadang dia ngerasa patah hati sama pandangan atau prinsip kalian yang beda. Ya bisa kalian punya pemikiran yang beda, terus dia sedih, atau kamu punya prinsip sama dia beda, terus pandangannya beda, terus akhirnya tersinggung sama kata-kata atau prinsip kalian yang berbeda gitu ya. Dia pengen sih adanya diskusi atau ada sesuatu yang pengen diobrolin sebenarnya sama kamu, karena dia masih berharap sih sama kamu, aku lihatnya. Iya, dia masih berharap. Dia tuh pengen jadi seseorang yang dewasa. Yang dewasa tuh maksudnya ya mikirin orang lain, perasaan orang lain, gak gegabah lakuin ini itu. Dia gak pengen kayak gitu sebenarnya. Di sini aku lihatnya ada kayak cinta segitiga ya, cinta segitiga atau apa ya. Jadi kayak ada seseorang, apalagi kalau dia maskulin ya, kayak ada seseorang yang mencoba menarik perhatiannya dia, tapi ada seseorang juga yang coba minta perhatian ke dia juga. Misalnya dia dekat sama seseorang ya, atau udah dealing sama seseorang, atau adalah dekat sama seseorang. Nah, dia juga ngerasa kamu tuh meminta perhatiannya dia gitu. Mungkin ya hasrat keinginannya tuh ke kamu, tapi ya fisiknya tuh kayak dekatnya tuh sama orang lain. Jadi fisiknya di mana, hasratnya kemana, keinginannya tuh kemana. Jadi kayak bertolak belakang sebenarnya ya. Aku saat ini sebenarnya lebih pengen sendiri sih, kayak lakuin apa-apa sendiri, nggak pengen bergantung sama siapapun. Itu yang aku pikirin sebenarnya. Aku pengen fokus ke masa depan, nggak pengen hal-hal yang udah berlalu tuh aku ingat-ingat lagi. Iya, aku pengen sih semangat jalanin ke depannya. Aku pengen lakuin apapun sesuai keinginan, hasrat, dan passion aku. Aku pengen adanya perubahan, transformasi untuk hidup aku saat ini. Kayak apapun lah perubahannya, sekecil apapun lah, aku pengen adanya perubahan. Aku bahagia bisa kenal, bisa deket sama kamu. Kamu tuh ibarat rumah buat aku, tempat kembali kapanpun aku butuhkan, kapanpun aku ingin dekat sama kamu, kamu selalu ada. Kita sama-sama tahu, sama-sama terbuka satu sama lain. Walau mungkin saat ini kamu agak cuek sama aku. Nah, dia tuh pengen lebih mandiri, nggak pengen tergantung sama siapapun saat ini. Dia pengen lebih fokus ke masa depan. Apapun yang terjadi kemarin dia kayak nggak pengen dibahas lagi. Saat ini dia tuh lebih pilih buat lakuin sesuatu, apapun yang dia inginkan sesuai passion dan keinginannya dia. Pengen adanya perubahan, transformasi, ya apapun perubahannya dia pengen gitu. Pengen ada sesuatu yang dia akhiri, terus ada sesuatu yang dia pengen mulai, ada transformasi di dalam kehidupannya. Dia pengennya gitu, pengen happy, bahagia ya. Tapi entah gimana dia pengen bilang kamu itu tetap seperti rumah buat dia. Kapanpun dia butuh kamu ya dia pasti ke kamu available ya. Kapanpun dia menginginkan kamu, butuh kamu atau butuh bantuan ya. Walaupun di sini dia lihat ada salah satu yang udah agak cuek sih. Aku ngerasa kayak saat ini ya dia tuh kayak lagi nunggu waktu yang tepat ya. Kira-kira dia mau ngapain ya nunggu waktu? Iya. Ini kan kayak dia lagi nggak baik-baik aja keadaannya, lagi anxiety, lagi gelisah atau apa gitu. Terus dia kayak lagi nunggu waktu. Mau ngapain dia kira-kira nunggu waktu ya?
Iya, atau mungkin ya kalau kamu menjauh sama dia atau nggak komunikasi, ya mungkin dia pengen bilang tunggu aja ya waktu yang tepat, entah kapan dia bakalan cari kamu atau komunikasi ke kamu gitu. Atau bisa juga vice versa, dia nunggu kamu sebenarnya buat komunikasi ke dia gitu. Kalau kalian diam-diaman atau nggak komunikasi, ya bisa aja sebagian dari mereka tuh nungguin kamu yang mulai komunikasi ke mereka. Karena aku lihat di sini tuh ada orang-orang yang egonya tinggi, gengsian, jadi nggak mungkin buat cari kamu duluan gitu ya. Di sini keadaan dia kan lagi nggak baik-baik aja nih, kayak anxiety negatif aku lihatnya, agak-agak toxic gitu kan. Tapi ya dia tuh ngerasa kesepian atau hampa ya, karena aku lihatnya kayak dia sendirian aja gitu. Iya, sendirian ya, walaupun dia banyak tugas kerjaan sibuk gitu ya, tapi tetap aja hatinya tuh kayak nggak enak, baper. Dan di sini ya dia tuh ngerasa kayak udah menjauh sama kamu ya, kayak pelan-pelan kita menjauh, kamu menjauh aku menjauh, walaupun energinya mungkin sesekali masih suka terikat ya, ada rasa emosional di antara kita. Mungkin kamu menyimpan emosi ke aku, marah, dendam. Ya aku sih masih ngerasa sih terikat sama kamu. Pagi kalau aku lagi kesepian, aku ingat kamu dan mikirin kamu. Kalau kamu lihat aku pasif, diam, nggak banyak action, sebenarnya ya aku lagi memikirkan banyak hal sih. Iya, aku lebih memilih diam. Itu sebagai self defense, sebagai ya aku pengen melindungi diri aku supaya nggak sakit hati apapun yang terjadi. Nah di sini dia pengen bilang kalau kamu sama dia tuh udah menjauh, pelan-pelan kayak kalian menjauh. Terus ya bisa jadi kamu menyimpan marah, dendam, kesel sama dia ya. Dia masih ngerasa terikat sama kamu, walaupun misalnya kamu sama dia menjauh, masih suka terikat, terkoneksi satu sama lain. Terus dia bilang dia ngerasa hampa ya tadi, hampa, sedih atau kosong gitu ya. Iya. Nah dia bilang kalau dia mungkin pasif, nggak banyak actionnya ke kamu, karena ya itu saat ini dia lebih suka kayak berdiam diri, nggak lakuin apa-apa. Mungkin ya tapi tetap berpikir, karena banyak pikiran kan. Tapi diamnya ini sebenarnya dia nggak pengen tersakiti sih. Dia sadar sih di saat dia diam, di saat dia pasif ya adalah orang yang menjauh ke dia. Ya mungkin bisa juga kamu yang menjauh ke dia karena dia diam aja kan, pasif. Ini dia tuh kayak lagi nunggu sesuatu ya. Nunggu apa ya kira-kira? Tapi dia tuh sabar nungguinnya. Atau bisa juga dia lagi banyak diam, nah kayak ada sesuatu yang dia tunggu, ada sesuatu yang dia harapkan. Tapi ini tuh lama ya, kayak minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun. Nggak tahu tuh maksudnya apa dia ngomong kayak gitu ya. Nah di sini dia tuh pengen kayak dia nggak cukup nih persiapannya, tapi dia pengen mencoba lembaran hidup yang baru. Ya entah sama kamu atau bukan sih, atau ya dia sendiri aja juga bisa kan memulai kehidupan yang baru. Dia saat ini ngerasa adanya keraguan. Mungkin keraguan apa ya, tujuan kalian mungkin beda, prinsip kalian mungkin beda sekarang. Iya. Tapi dia tahu sih kamu sama dia tuh sebenarnya kayak sehati, punya keinginan yang sama. Tuh banyak banget kartunya keluar, kayak 3 kartu yang kelihatan tuh kayak dia lagi berpikir ya. Kalau dia deket sama feminim, dia ini kayak kalau dia feminim, dia ini kayak lagi deket sama beberapa orang. Ya mungkin beberapa orang ada yang berharap ke dia. Cuma dia cuek aja sih saat ini aku lihatnya. Dia kayak lagi banyak belajar ya, belajar tentang kehidupan, belajar soal kehidupannya, kayak dia membaca situasi dan keadaan. Kalau keadaannya kayak gini dia tuh harus apa ya? Atau dia berharap keadaan yang lain, tapi gimana ya cara mengubahnya nih gitu.
ada sesuatu yang dia pelajari saat ini. Iya, kalau saat ini sih dia kayak lagi pengen tenang-tenang aja hidupnya, terus kayak lagi siap buat apa ya, sesuatu yang terjadi gitu. Dia nggak mau dia sakit hati, atau dia nggak mau kamu sakit hati, gitu sih yang dia bilang ya. Dan sebagian dari mereka itu sebenarnya kayak masih apa ya, kayak masih menginginkan kamu atau masih kagum sama kamu, istilahnya kayak craving for someone gitu. Iya, kayak masih berharap, pengen mendambakan gitu, menginginkan kamu. Ini kan aku pakai 2 deck ya, kartu-kartunya yang keluar tuh sama, itu aja. Makanya aku mau ngomong penyampaian yang sama, kayak kesannya diulang-ulang terus, tapi itu sama tuh tadi. Ada Judgment, ada the Impress, ada lagi tuh. Intinya dia masih mengharapkan kamu sebenarnya. Di lubuk hatinya tuh kayak masih mengharapkan kamu, menginginkan kamu tuh masih jadi seseorang yang kayak dia dambakan, dia inginkan. Tapi di sini sayangnya dia tuh udah nggak mau sakit hati lagi, atau dia tuh nggak mau menyakiti kamu juga. Walaupun ya dia kondisinya saat ini nggak baik-baik aja, ya. Lagi ngerasa negatif, overthinking, gelisah, galau, anxiety, kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang terjadi gitu sebenarnya sama dia. Tapi bagusnya adalah ada beberapa orang yang coba deket ke dia, tapi ya dia nggak benar-benar merespon sih orang-orang itu gitu. Entah siapa yang berharap ya, bisa vice versa sih, atau kamu yang berharap ke dia, atau orang lain yang berharap ke dia, atau dia berharap ke kamu gitu. Yes. Kenapa dia nggak mau sakit hati lagi? Karena ya apa ya, mungkin dia pengen hubungan yang aman-aman, stabil. Iya, bukan hubungan yang sedih-sedih, bukan hubungan yang apa ya, bukan hubungan yang misalnya cinta segitiga gitu ya. Itu kan hubungan nggak stabil, nggak aman. Kapanpun ya dia bisa sakit hati ditinggalin kamu misalnya. Kapanpun dia bisa sakit hati karena kalian berpisah. Kapanpun dia bisa menyakiti kamu, dia mungkin pergi dari kamu. Nah, dia tuh sebenarnya nggak pengen hubungan-hubungan yang menyakiti kayak gitu ya. Dia tuh kayak lagi berpikir dan kayak pengen ngambil sesuatu ketegasan. Nah, tegas, dia pengennya tuh tegas. Kira-kira apa tuh ketegasannya ya? Oke, itu aja. Semoga bisa kasih pencerahan kalian ya. Ingat, ini general readingnya, jangan ditelan mentah-mentah, terus disesuaikan sama keadaan hubungan kalian juga ya. Pasti keadaan hubungan kalian macam-macam. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf di antara nama kalian. Ada zodiak Leo, Aquarius, Aries, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Inisial hurufnya ada huruf H, U, R, J, O, S, E, K, C, V ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart and mind soul. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.